Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam program dialog khusus Batam Televisi. Bisa Batam Televisi, sebuah event menarik akan digelar di perairan Lagoy Bintan, yaitu Festival Perahu Layar Internasional yang kedua di Bintan yang diberi label Bintan Regatta 2024 dan Lomba Perahu Mini Tradisional atau Jongres 2024 yang digagas oleh Dinas Pariwisata dan juga Bintan Resort. Nah, bagaimana event internasional ini gelar dan apa saja keseruan yang akan dihadirkan dalam event nantinya? Untuk itu di Studio Batam TV saat ini telah hadir Mbak Helsa Kasaria selaku Head of Domestic Marketing dan Promotion Bintan Resort. Langsung saja kita berbincang dan menyapa beliau. Mbak, saya panggil Mbak Elsa ya. Boleh. Elsa, gimana kabarnya di sore hari ini, Mbak? Baik, terima kasih Mas Herman. Senang rasanya bisa kembali ada di Batam TV dan selamat menunaikan ibadah puasa juga bagi semua penikmat Batam TV dan juga Mas Herman yang ada di sini. Hari ini tetap semangat ya? Tetap harus semangat. 3 jam lagi? 3 jam. Itu mundur ya kita ya? Ya 3 jam 3 lagi. jam dari sekarang lah ya. 3 jam dari sekarang. Nah, di Bintan Resort sendiri ini kan ada event Bintan Regatta dan Jongres Festival. Betul. Mbak Helsa sendiri gimana kesibukannya? Sebenarnya kita sudah mulai sibuk sekali ya karena acara ini akan dimulai dari besok dari hari Jumat dan akan berakhir sebenarnya di hari Senin gitu. Jadi mulai dari persiapan sampai selesainya acara itu akan berakhir di hari Senin dan semua tim sekarang sedang menyiapkan semua yang harus disiapkan mulai dari marketingnya, operasional bahkan sampai untuk pesertanya dan untuk acara-acara lain itu sedang disiapkan di hari ini. Walaupun di bulan puasa. Walaupun di bulan puasa. Kerja tetap jalan ya. Tetap. Semangat tetap membara. Tetap. Baik. Semua. Nah, sesuai tema kita hari ini Mbak Elsa, Bintan Regatta 2024 dan Jongres Festival 2024. Iya. Apa yang bisa Mbak Elsa katakan mengenai event ini? Oke, jadi untuk penjelasannya dari awal mungkin ya, Yeah. untuk tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Herman apa itu Bintan Regatta dan apa itu Jong, tapi lebih detailnya lagi, jadi untuk Bintan Regatta sendiri, kalau misalnya dilihat dari kata-katanya regatta mungkin ada yang udah pernah mendengar kata-kata itu, ada yang mungkin belum juga ya. Tapi saya pikir itu sebuah resort gitu, Resort Bintan ya, Resort. tapi bagus juga gitu. ya nama resort Maksudnya ya. nama-nama resort di Bintan Di kan Bintan. unik banget ya. Betul. Ya. Dan itu menjual gitu. Menjual ya. Makanya Bintan Regatta itu memang itu bahasa dari Itali yang Oke. artinya memang kompetisi dan memang biasanya regatta sendiri itu dipakai untuk perahu-perahu baik itu yang bermotor maupun yang perahu layar gitu. Jadi makanya idenya sendiri adalah latar belakangnya akhirnya kita memakai Bintan Regatta karena memang ini adalah kompetisi perahu layar gitu. Dan benar ini sudah tahun kedua, jadi tahun pertama di 2023 itu sudah dilakukan dan cukup sukses juga. Makanya kita ingin mengulang kesuksesan yang lebih lagi di 2024 dan juga sebagai tambahan informasi untuk acara ini memang kita bekerja sama dengan Changi Sailing Club di Singapura juga. Itu selaku event organizer. Selaku event organizer dan juga partner kita juga gitu. Jadi kita Bintan Resort bersama dengan Changi Sailing Club mengadakan acara ini. Dan juga Dinas Pariwisata selaku? Betul, Dinas Pariwisata itu yang mensupport juga acara oke. ini dan juga salah satu hotel di Bintan Resort yaitu Grand Lagoy Hotel yang menjadi hotel partner untuk kesuksesan acara ini. Itu kan Bintan Regatta yang Mbak bilang tadi. Kalau untuk Jongres seperti apa? Itu event apa sih gitu? Oke. Nah untuk Jongres itu beda lagi. Jadi kalau untuk Bintan Regatta memang itu perahu layar. Nah kalau untuk Jongres itu memang perahu layar tapi mini. Oke. Gitu. Dan memang itu lebih ke tradisional. Jadi kita juga tidak hanya internasional event, tapi juga ada di situ lokal event atau tradisional eventnya juga, yaitu Jongres. Jongres tadi ini kayak sampan layar tapi nggak ada yang bawa perahu gitu ya? Betul. Jadi hanya dilepas nanti oleh pesertanya dari tengah laut itu sampai nanti ke pantai. Dan saya pikir ini Jongres ini, Jong itu sendiri kan permainan rakyat tradisional ya. Betul. Dan itu sekarang tetap dilestarikan dan menjadi event besar juga seperti sekarang. Betul. Ya. Dan tetap banyak peminatnya juga, itu yang uniknya. Walaupun ini tradisional dan mungkin masih banyak yang tidak tahu, tapi ternyata di beberapa komunitas itu ada sekolahnya juga, yang sekolahnya itu justru anak-anak kecil dan anak-anak yang masih muda yang istilahnya yang regenerasi lah dari
orang-orang yang sudah lama yang sudah kenal dengan jong ini itu juga mempelajari bagaimana cara memainkan jong. Bahkan mungkin, sampai membuat jongnya juga. Mungkin mengembalikan semangat masa kecil ya, mungkin kalau ya. Karena itu permainan tradisional dari kecil dan itu mungkin segala usia ya. Iya betul. Segala Bisa usia dimainkan juga. oleh segala usia. Nah kalau untuk Bintan Regatta ini kan sepertinya event internasional. Ya. Mungkin yang ikut dari mana saja biasanya? Oh, oke. Memang kita bekerja sama tadi oleh Changi Sailing Club Yeah. di Singapura, tapi memang pesertanya bukan hanya dari Singapura saja. Mhm. Kebanyakan memang betul dari Singapura, gitu. Tapi ada juga dari Amerika, dari Perancis, lalu ada juga dari China, Filipina, Jerman, dan juga Australia. Gitu. Dengan total yang ikut untuk boatnya sendiri itu ada 9 boat, ada 9 perahu. Dan untuk pesertanya itu kru dan juga nahkodanya itu di total 36. 36. Jadi dari berbagai negara tadi ya. Dari berbagai negara. Nah, kalau untuk ini kapan event ini digelar, Bintan Regatta dan Jongres Festival ini? Pastinya kapan gitu, Mbak? Oke. Untuk Jongres dan Bintan Regatta ini akan dilakukan di tanggal 30 dan 31 ini. 30, 31 artinya besok dong? Yes, besok masih 29 ya. Lusa ya, lusa ya. Ya, Sabtu Minggu pas banget pas libur panjang kan. Bagi teman-teman yang mau ke Bintan Resort atau mungkin kebanyakan kenalnya Lagoy ya, mau ke Lagoy itu nanti bisa juga langsung ke sana dan melihat sekalian istilahnya ngabuburit ya, menghabiskan waktu buka puasa sambil melihat event-event yang keren ini. Nah, event ini dibuka untuk umum atau enggak? Bisa para pengunjung datang tuh bagusnya kapan gitu? Oke, kalau untuk pengunjung yang mau melihat kedua acara ini, itu memang bagusnya di tanggal 30 dan 31-nya itu di siang sampai di sore hari. Gitu, karena disitulah jong dan juga perahu layarnya atau Bintan Regattanya itu nanti bisa terlihat. Tapi Mbak belum bilang tadi tempatnya di mana nih? Eventnya di mana gitu ya? Betul. Nanti orang salah masuk ya. Iya benar. Dari banyak titiknya banyak ya. Ya. Oke, jadi memang eventnya sendiri ada di Bintan Resort, tapi Bintan Resort sebelah mananya nih? Nah, Bintan Resortnya ini kalau untuk Jongres Festivalnya itu ada di Bintan Resort di bagian Lagoy Bay. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah ke Bintan Resort mungkin tahu ada Plaza Lagoy, ada Lagoy Bay. Nah, disitulah tempat Jongres Festival. Nah, sedangkan untuk Bintan Regatta memang itu perlombaannya di tengah laut, Mas Herman. Di tengah laut, tapi nanti bisa terlihat kalau misalnya teman-teman nanti ada yang tahu Dulos Pos, itu adalah hotel kapal. Nah, itu nanti bisa dilihat dari situ juga karena start dan finishnya itu di area Dulos Pos, di laut di depan Dulos Pos. Lalu di Lagoy Bay juga ada itu sebagai turning point-nya. Jadi titik baliknya dari start itu nanti dia akan ke Lagoy Bay. Habis itu nanti dia akan putar balik lagi ke Dulos Pos. Gitu. Nanti bisa terlihat juga. Artinya dari Dulos Pos ke Lagoy Bay balik lagi ke Dulos Pos. Betul. Itu untuk Bintan Regatta. Untuk Bintan Regatta. Nah, kalau untuk Jongresnya titiknya di mana? Di Lagoy Bay. Di Lagoy Bay. Jadi di pantai Lagoy Bay nanti akan ada panggung juga di situ, akan ada peserta dan juga kapal-kapal jongnya. Itu semuanya akan dilakukannya di Lagoy Bay area di bagian pantai. Nah, untuk bagi para pengunjung yang datang nanti di Bintan Regatta dan Jongres, mungkin ada keseruan lain, Mbak? Mungkin ada event-event lain atau event pendukung lain gitu? Betul. Mungkin ada bazar atau apa gitu? Yes, betul. Jadi ada, betul Mas Herman. Jadi mungkin nanti kalau yang sana nanti melihat jong atau melihat regatta, terus tiba-tiba udah mulai buka puasa gitu. Jangan bimbang lah ya gitu. Ya. Tenang, jangan khawatir. Teman-teman semua di sana. Ada bazar juga di area Lagoy Bay, di dekat dengan Plaza Lagoy. Nanti di situ ada bazar yang menghidangkan mulai dari makanan-makanan ringan sampai makanan berat juga. Baik. Dan ada satu lagi Mas Herman. Nah, itu kita tahan dulu, Mbak. Masih banyak ya. Ya, kita di segmen berikutnya. Baik, bisa Bintan TV, jangan kemana-mana. Karena bincang kita terkait Bintan Regatta dan Jongres Festival 2024 akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Ya, bisa Utama TV, kita kembali lagi di dialog khusus kita kali ini masih di Bintan Regatta 2024 dan event Jongres Festival 2024, dan kita masih berbincang bersama Mbak Elsa Kaesaria selaku Head of Domestic Marketing dan Promotion Bintan Resort. Mbak Elsa, tadi kita sudah bincang terkait event-event menarik selain event Bintan Regatta dan Jongres Festival, event pendukung. Mungkin bisa dilanjutkan sedikit, Mbak. Oh, oke. Ya. Ya, jadi selain tadi juga kan ada event-event tersebut, lalu ada bazar juga yang mendukung teman-teman yang nanti akan datang ke situ dan juga menonton, dan mungkin sudah memasuki waktunya untuk berbuka puasa. Nah, itu bisa juga nanti makan di bazar. Nah, selain itu juga nanti di hari Sabtu malam minggunya, itu di tanggal 30 malam, berarti kita di dekat Lagoy Bay itu, di pantainya itu kan ada Tidal Bar, itu adalah beach bar yang ada di wilayah Lagoy Bay, dan itu nanti akan ada party di situ mulai dari jam 8:30 malam dengan tema Sailor Night, karena ini kan temanya dengan pelayaran semua ya. Gitu, jadi akan ada juga event di situ, akan ada DJ juga, akan ada performance dari fire juggling, dan juga akan ada kembang api. Berarti dalam 2 hari ini full event ya? Full event. Full party juga ya? Full party juga. Tapi tentunya habis buka puasa dulu ya? Buka puasa dulu ya. Baik. Nah, kalau kita lihat tadi kan di layar ada itu ke Bintan Regatta. Yes. Itu mungkin yang pertama, dan sekarang event yang kedua. Ya. Itu seperti apa jalannya mungkin yang pertama kemarin? Di tahun lalu ya, 2023. Betul. Jadi ini memang eventnya sudah 2 tahun, dari tahun 2003 dan 2024. Dan kalau misalnya teman-teman tadi sudah melihat videonya, mungkin agak sedikit bingung Bintan Regatta, tapi ada tulisannya Singapura, dan ada tulisannya Riran ya. Ya, jadi memang di tahun lalu itu Bintan Regatta memang diadakan sesuai dengan jadwal, yaitu di sekitaran bulan Maret. Tapi karena musim angin utara, karena di Kepulauan Riau ini kita ada cuaca ya yang namanya musim angin utara. Baru tahun lalu di bulan Maret juga? Iya, di bulan Maret April gitu. Cuman karena cuacanya tidak mendukung, jadi akhirnya dibuat lagi itu di bulan April, dan itu kita tempatnya di Singapura. Oh, berarti venue-nya dipindahin yang semulanya di Bintan Resort, karena cuaca dipindahin ke Singapura. Iya, betul, karena sudah ada peserta yang mendaftar kan gitu. Jadi kita juga tidak mau mengecewakan para peserta, jadi akhirnya dipindah ke Singapura dan event berjalan dengan sukses. Tapi tahun ini terawang cuaca gimana? Tahun ini sepertinya bagus ya, Pak. Tahun ini sepertinya masih oke, sampai hari ini itu cuaca masih mendukung gitu, dan dari teman-teman Jong juga sangat antusias sekali untuk mengikuti acara ini, walaupun puasa-puasa tuh nanti mereka akan kompetisi juga, dan mudah-mudahan doain aja cuaca bagus terus. Ya, kita bismillah dan tentunya berserah ya. Yes, betul. Sama Tuhan Yang Maha Esa, semoga besok diberi cuaca yang bagus ya. Cuaca yang bagus. Dan eventnya berjalan lancar, Mbak. Amin. Nah, kalau untuk kategorinya sendiri, ini kan ada 2 event, Bintan Regatta dan Jongres Festival. Mungkin kategori-kategori yang dilombakan mungkin apa aja? Oke. Kalau untuk dari Bintan Regatta sendiri, itu memang kategorinya berdasarkan dengan perbedaan dari bodi kapal itu sendiri, bentuk kapal dan juga panjang kapal. Nah, untuk di tahun ini kita ada keelboat PY dan juga ada multi hull. Itu 2 itu dari 3 yang kemarin kita tawarkan gitu. Jadi 2 yang banyak yang mendaftar, akhirnya 2 itu yang kita akan lombakan. Sedangkan untuk jong sendiri itu ada jong itu biasanya ada 3, jong kecil, jong yang menengah, yang medium, dan jong yang besar. Dan untuk di tahun ini kita yang lebih ke kecil dan menengah. Artinya kategori itu dibedakan berdasarkan size dari jong itu sendiri. Dan itu juga Bintan Regatta ya. Iya. Nah, kalau untuk antusias masyarakat Kepri, ini yang untuk khusus Jongres ya, itu sudah sejauh mana gitu? Ya, dan ini kan eventnya 2 hari lagi nih gitu. 2 hari lagi, betul. Gimana pesertanya? Itu kita berkaget juga sih, Mas Herman, karena ternyata antusias dari masing-masing klub Jong juga itu sangat tinggi sekali. Jadi sampai terakhir kemarin saya dapat info itu sudah sekitar 120-an kapal Jong yang nanti akan dilombakan. Dan hari ini saya juga baru dapat kabar katanya akan bertambah lagi kapal Jong yang akan ikut kompetisi. Jadi estimasi di angka 150 sampai 200 kapal Jong yang nanti akan ikut. Oke. Nah, kalau untuk tim dan ofisialnya itu mungkin dipusatkan di mana? Mungkin kayak Bintan Resort ini kan besar, resortnya banyak gitu. Kalau khusus untuk event Bintan Regatta dan Jongres Festival ini dipusatkan di resort mana mungkin?
Oke, kalau untuk dipusatkan di mana acaranya, itu semua nanti akan berpusatnya di Lagoy Bay. Jadi walaupun nanti Bintan Regatanya itu akan startnya juga dari depan Dulos Pos, tapi semua untuk sekretariat dan sebagainya itu akan ada di Lagoy Bay. Begitu pula dengan Jongres Festivalnya. Tapi kalau untuk kesiapan fasilitas mungkin transportasinya gimana nanti? Oke. Kalau untuk teman-teman yang dari lokal biasanya memang sudah ada transportasi sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman lokal, teman-teman Batam atau Bintan yang memang sudah menginap di sana, mungkin yang dari luar Pulau Bintan gitu ya? Iya betul, teman-teman di luar Pulau Bintan yang sudah menginap di hotel-hotel yang ada di Bintan Resort, nanti pada saat hari H-nya itu kita akan ada shuttle bus. Shuttle bus ada, keliling lah ya? Keliling, dan itu free. Itu untuk melihat acara Jong Festival, karena sebenarnya Jong Festival dan Bintan Regata nanti bisa dilihat langsung itu di Lagoy Bay di waktu yang cukup bersamaan. Gitu. Jadi nanti mereka shuttle busnya akan keliling masing-masing resort dan nanti akan berhentinya di Lagoy Bay di tempat acara. Sambil ngabuburit, nonton pertandingan, juga ada event-event lain juga di situ ya. Jadi mungkin nunggu waktu buka pas banget lah ya. Gak terasa tiba-tiba udah buka aja ya. Udah tiba-tiba udah redup ya. Jadi jalan dikit udah ada bazar ya. Iya. Baik. Nah, ini kan kawasan Bintan Resort sendiri kan cukup terkenal dengan tempat wisata sport tourism. Mungkin selain event ini ke depannya mungkin di Bintan Resort sendiri bakal ngadain event-event besar apa lagi? Jadi untuk yang terdekat dulu ya, untuk yang event sport itu nanti akan ada Bintan Triathlon. Dan Bintan Triathlon itu nanti akan diadakannya di bulan Juni tanggal 1 sampai 2 dengan kategorinya sekarang nambah lagi Mas Herman. Jadi kalau kemarin kategorinya di jarak yang pendek, menengah dan jarak yang jauh, dan juga untuk anak-anak. Tapi untuk tahun ini bukan cuma anak-anak aja, tapi anak-anak ada dibagi dua, untuk yang duathlon dan triathlon, dan juga nanti ada untuk yang youth, jadi untuk anak-anak yang usianya lebih dewasa lagi gitu, jadi yang remaja. Nah kalau seperti yang kita tahu kan Mbak Elsa, Jongres ini kan merupakan permainan tradisional. Dinas Pariwisata sendiri kan menunjuk Bintan Resort mungkin menggelar event ini gitu, yang mungkin sifatnya lebih tradisional ya. Tapi apa yang diharapkan dari Dinas Pariwisata sendiri, mungkin melestarikan permainan atau seperti apa tujuannya gitu? Jadi kita memang di sini Bintan Resort sendiri kebanyakan memang eventnya untuk internasional, ya seperti Bintan Regata ini. Tapi kita juga tidak ingin melupakan apa yang sudah ada di sini, yaitu tradisional dan yang lokal, itu yang lokalnya. Jadi memang dengan kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk Jong ini kita memang ingin memperkenalkan kepada bukan hanya para peserta dari Bintan Regata, tapi juga para pengunjung dan juga tamu-tamu di Bintan Resort untuk lebih mengenal lagi tentang permainan tradisional. Dan tambahan lagi nih Mas Herman, tahun lalu kita sempat mengadakan juga, walaupun tahun lalu memang Bintan Regatanya dipindah ke Singapura ya, tapi Jongresnya tetap di Bintan. Tahun lalu gitu. Di Bintan, cuman waktu itu memang bukan Jong competition, jatuhnya adalah memang hanya lebih ke expo aja, exhibition gitu. Dan ternyata dari tamu-tamu hotel ada yang membeli kapal Jongnya untuk dibawa ke negaranya masing-masing sebagai buat tangan, untuk souvenir gitu ya. Betul, itu kemarin dari Eropa pada beli juga gitu. Berarti selain melestarikan permainan tradisional untuk dikenalkan di event internasional juga kan. Jadi berkolaborasi ya antara event internasional dan juga event lokal ya. Event lokal juga. Dan jadi masyarakat luar juga tahu nih kalau di Kepri ini atau di Bintan sendiri ada nih permainan tradisional seperti Jongres ini ya. Yes, betul sekali. Baik. Nah, kalau untuk pelanjut tadi kita sudah bahas mengenai kategori dan juga perlombaan ya. Nah, mungkin Mbak Elsa bisa himbau sedikit deh masyarakat Kepri atau masyarakat Kota Batam juga untuk sama-sama meramaikan event ini nantinya. Baik, terima kasih Mas Herman. Jadi buat warga Batam dan Bintan dan juga dari bagian kota-kota lain yang ada di Indonesia, silahkan datang karena acara ini tidak dipungut biaya, acara ini free, dan teman-teman nanti bisa langsung menikmati tidak hanya satu acara, tapi banyak acara selama liburan panjang di weekend ini. Kita tahan dulu lagi, Mbak Elsa, terkait Bintan Regata 2024 dan Festival 2024. Bisa Batam TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini, masih di Bintan Regata dan Jongres Festival 2024 sesaat lagi.
Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit ke Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Ya, pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus kita kali ini. Masih bersama Bintan Regatta 2024 dan event Jongres Festival 2024. Dan kita masih berbincang bersama Mbak Helsa Kaesaria, selaku Head of Domestic Marketing dan Promotion Bintan Resort. Dan tidak terasa kita sudah berada di segmen ketiga dan merupakan segmen terakhir. Dan kita lanjut lagi bincang bersama Mbak Helsa. Mbak Helsa, tadi kita sudah bincang mengenai kategori dan juga sebagainya. Nah, mungkin di segmen ketiga ini saya pengen menanyain, selain spot event yang Mbak jelaskan tadi, mungkin ke depannya dari Bintan Resort sendiri ada event-event menarik apa lainnya? Iya. Baik, tadi saya baru menjelaskan satu event ya, di Bintan Triathlon yang nanti akan ada di bulan Juni tanggal 1 dan 2. Tapi akan ada banyak event lainnya, seperti yang paling dekat ini nanti setelah Bintan Regatta itu bulan April. Bulan April? Yes. 2 tahun ya? 2 bulan? Maret bulan depan? Bulan depan, oke. Yang kita nanti mungkin akan sibuk dengan Hari Raya Lebaran, dan itu kita juga ada acara nanti di Lagoy Bay. Jadi memang pusatnya memang lebih di acara Lagoy Bay-nya sendiri. Jadi akan ada namanya Raya Festival. Berarti dalam rangka menyambut Lebaran Idul Fitri. Betul. Gitu. Jadi akan ada bazar, akan juga ada banyak performance juga dari lokal performance juga. Lalu setelah itu, setelah bulan April, bulan Mei-nya bertepatan juga dengan perayaan Hari Raya Waisak. Itu kita juga akan ada event di situ. Kita akan kerjasama dengan komunitas Buddha dari Tanjung Pinang dan Kepri juga. Itu nanti untuk membuat acara pelepasan lampion, Lantern Festival. Ya, betul, di bulan Mei. Terus nanti bulan Juni nanti akan ada Bintan Triathlon. Terus di bulan Juli nanti juga ada event cultural show. Jadi Mas Herman bukan kita cuman ada di sport event, tapi akan ada juga banyak festival-festival. Dan akan ada juga Bintan Marathon yang nanti akan ada di akhir tahun, dan juga nanti akan ditutup juga dengan event
akhir tahun baru. Berarti Mbak Elsa sendiri habis lebaran makin sibuk loh. Habis lebaran makin sibuk ya, bukannya liburan mudik ya, malah makin kerja. Tapi rencana tahun ini mudik. Tahun ini sepertinya skip dulu karena mau ngelihat Raya Festival juga. Ini udah menanti nih. Kayaknya udah banyak. Agak bingung liburnya sebelah mana. Baik, nah tadi saya penasaran Mbak, ini kan tadi ada fasilitas kayak shuttle bus, Mbak. Ini kan kita nggak bulan puasa, nah nanti kan ada bazar. Nah mungkin ada fasilitas lain, pendukung lain yang disiapkan oleh Bintan Resort seperti mungkin mau sholat, mau ibadah itu bisa. Ya, gitu. betul sekali. Memang apalagi karena kita di bulan puasa ya, pasti kesana juga nanti akan banyak yang bertanya musolanya sebelah mana. Gitu. Nah untuk di Lagoy Bay sendiri itu ada satu tempat khusus untuk dijadikan musola. Jadi teman-teman sekali lagi jangan khawatir kalau ke Lagoy Bay atau ke Bintan Resort, hampir di semua tempatnya itu ada fasilitas musola atau masjid, gitu. Di masing-masing tempat hotel maupun kalau misalnya teman-teman pernah makan di Pujasera, juga dekat sekali dengan masjid. Gitu. Jadi itu fasilitas pendukungnya, dan untuk shuttle bus itu memang kita aktifkan biasanya di hari-hari di mana event itu ada, Mas Herman. Gitu. Kalau untuk pengunjung yang mau masuk ke sana itu harus registrasi dulu atau langsung free gitu? Oh enggak. Kebanyakan event kita ini free. Memang tidak berbayar. Ada beberapa event yang berbayar ya, seperti yang sport event itu sudah pasti berbayar karena ada fasilitas lain yang nanti teman-teman dapatkan, seperti respect collection-nya, ada bajunya, terus ada juga nomor dada dan sebagainya. Tapi untuk yang event-event yang festival lainnya itu sebagian besar memang tidak dipungut biaya. Kecuali makan di bazar baru bayar ya? Makan di bazar juga dibayarin agak bingung ya. Iya. Dan untuk makan di bazar sendiri mungkin teman-teman juga nanya kira-kira harganya berapa ya? Ya, kisarannya. Ya, untuk harganya sendiri sebenarnya sangat terjangkau, itu mulai dari 10.000, paling mahal itu di 35.000 saja. Masih harganya bersaing lah ya? Harganya sangat bersaing. Nah mungkin kita bisa ingatkan lagi pemirsa di rumah dan pemirsa Batam TV, regata, Bintan Regata dan Jongres Festival ini akan digelar kapan dan dimulai kapan? Gitu? Yes, betul. Jadi untuk Bintan Regata dan Jong Festival itu teman-teman bisa menikmati di tanggal 30 dan 31 di bulan ini. Jadi jangan salah bulannya di bulan ini. Dan itu teman-teman nanti datangnya disarankan lebih ke jam 10 ke atas. Jam 10 siang ke atas ya? Iya, betul. Karena untuk Jong Festivalnya sendiri nanti di hari Sabtu itu akan mulai kompetisinya di jam 1 sampai habis. Jadi memang dihabiskan untuk babak penyisihan. Dan untuk di hari Minggunya itu semifinalnya itu mulai dari jam 10. Dan untuk regatanya nanti teman-teman akan lihat kira-kira akan berputar di turning point-nya, di titik baliknya di Lagoy Bay itu memang di antara jam 1 sampai jam 3 gitu. Karena untuk Bintan Regata itu mulainya startnya itu di jam 12 siang. Titik poinnya di Dulos Pos. Kalau untuk titik baliknya itu di Lagoy Bay. Kalau untuk startnya itu di Dulos Pos. Artinya di atas Dulos Pos bisa ya? Bisa kita lihat pemandangan laut ya? Kalau dari atas Dulos Posnya. Nah kalau untuk tadi yang mungkin sudah nginap di kawasan Bintan Resort, yang mau ke event itu gimana? Ada shuttle bus tadi? Silakan. Yes, betul. Jadi buat teman-teman yang memang di hotel-hotel yang saya sebutkan seperti Dulos Pos, terus udah gitu ada Nirwana, Angsana, Banyatri Kasia, itu memang bisa melihat langsung dari pantainya. Tapi kalau misalnya mau melihat sekalian Jong Festivalnya, itu nanti bisa ikut shuttle bus juga yang nanti akan disediakan oleh panitia, dan nanti jadwalnya nanti bisa kami informasikan juga lewat sosial media kami. Berarti sekali lagi kita ingatkan bahwa Bintan Regata dan Jongres Festival ini akan digelar dari tanggal 30 hingga 31 Maret 2024. Yes. Artinya 2 hari lagi ya? Yes, 2 hari lagi. Lusa. Lusa. Baik, sekali lagi Mbak Elsa, himbauannya untuk masyarakat Kepri dan pemirsa Batam TV untuk sama-sama meramaikan Bintan Regata dan Jongres Festival 2024. Silakan. Yes, terima kasih. Jadi bagi seluruh masyarakat yang ada di Kepri dan juga bagi penikmat Batam TV akan ada event yang seru dan menarik, dan akan ada banyak event di akhir tahun ini. Jangan sampai dilewatkan ya. Iya, betul. Akan ada banyak di akhir minggu ini, dan jangan sampai dilewatkan. Itu eventnya di Bintan Resort, ada Bintan Regata 2024 dan Jongres Festival 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 30 dan 31, yaitu di hari Sabtu dan hari Minggu. Tempatnya di mana? Lebih tepatnya di Lagoy Bay Bintan Resort.
Dan jamnya kapan? Ya. Itu mulai dari jam 10 sampai selesai. Jam 10 sampai selesai dan bakal banyak event-event menarik lainnya. Betul. Dan juga bagi yang berpuasa jangan bimbang karena banyak bazar makanan dan minuman juga di Ya, sana. betul. Dan untuk fasilitas ibadah juga ada ya. Ada juga. Baik, makasih Mbak Elsa untuk waktunya hari ini. Semangat terus puasanya. Betul, semangat sampai nanti Lebaran. Habis ini mau? Habis ini mau balik lagi ke Siap-siap buka. Siap-siap buka. Baik, terima kasih sekali lagi Sama-sama. atas waktunya. Sukses terus untuk event Bintang Regatta dan Jongres Festival 2024 nantinya. Dan semoga yang utama cuacanya baik lah. Yes, cuacanya baik. Itu yang pertama. Biar nggak pindah ke Singapura lagi ya. Baik. Makasih sekali lagi Mbak Elsa. Baik, sahabat TAP TV, demikian dulu dialog khusus kita kali ini terkait Bintang Regatta 2024 dan Jong Festival 2024. Saya Arman Syari beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.